memenangkan Partai Golkar di 2024 yang akan datang. Saya ingin menyampaikan pertama kali kenapa pertemuan ini kita adakan, kenapa pelepasan caleg ini kita selenggarakan. Pertama, kita menyadari betul peran caleg dalam era sistem proporsional terbuka itu sangat luar biasa penting. Dalam sistem proporsional tertutup, peran partai sangat dominan, bahkan hampir semua urusan pemenangan pemilu diserahkan bulat-bulat ke partai dan infrastruktur partai. Cak Yahya pasti pernah mengalami zaman kita masih dominan waktu itu, zaman Orde Baru, dan sistem pemilunya sistem pemilu tertutup. Hampir semua urusan tersentralkan di partai. Bahkan kalau kampanye, kayak ini dulu kalau kampanye mau berangkat dari Jakarta, uang sakunya, uang tiketnya, hampir semuanya diberikan. Bahkan kadang-kadang sama, betul ya? Alat peraganya, kaosnya, seragamnya, semua dipersiapkan oleh partai. Karena sistem pemilunya sistem proporsional terbuka. Tetapi dalam sistem proporsional terbuka, peran partai yang sangat krusial tadi itu mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, sampai persiapan saksi, sebagian besarnya didelegasikan kepada calon anggota. Karena itu jangan heran kalau panjenengan sebagai caleg kemudian ada DPD yang menugaskan atau meminta bantuan, tolong kita dibantu untuk mencari orang sebagai saksi di TPS ini, TPS itu. Karena memang eranya era sistem proporsional terbuka. Partai tidak akan sanggup membiayai sendiri, menyelenggarakan sendiri, mengatasi sendiri semua persoalan pemilu dalam era proporsional. Dalam sistem proporsional terbuka juga, suara partai adalah akumulasi keseluruhan dari suara caleg ditambah yang nyoblos partai. Kalau dalam sistem proporsional tertutup, dimungkinkan tidak ada daftar caleg. Jadi kalau kemarin itu ditetapkan sistem proporsional tertutup, ada kemungkinan daftar caleg tidak ada dalam surat suara. Karena nggak penting-penting banget juga. Daftar caleg bisa saja hanya ditempel di dalam bilik suara, tetapi di surat suara ditiadakan. Tapi dalam sistem proporsional terbuka, jumlah yang diperoleh masing-masing caleg, suka atau tidak suka, akhirnya dihitung dan diakumulasikan sebagai suara partai. Sekali lagi itulah peran strategis caleg sehingga kita hadirkan pada kesempatan kali ini supaya kita semua punya kesepahaman yang sama. Yang kedua, yang ingin kita raih adalah terhindarnya kita dari kanibalisme internal. Sering ada keluhan di dalam sistem proporsional terbuka pada pemilu-pemilu yang lalu. Saya pun mendapatkan komplain. Pak Ketua, Pak Sarmuji, andaikan kemarin suara saya tidak dicuri oleh ini, andaikan suara saya tidak diambil, tidak dicurangi, insya Allah saya itu. Ada juga yang bicara Pak Sarmuji, andaikan kemarin tidak saling tumpangi, menumpangi, mungkin kita bisa mendapatkan kursi lebih besar dari itu, dan sebagainya. Kita ingin di 2024 yang akan datang, antar caleg terbangun kesepahaman yang sama. Tadi bahwa jumlah suara partai adalah akumulasi jumlah suara kita. Karena itu kita harus memperbesar basis
partai, bukan antar caleg saling menegasikan, saling mematikan, saling meniadakan. Caranya apa? Caranya kita membuat jaringan kita masing-masing, yang jaringan itu kalau dijumlahkan merupakan jaringan partai. Di sini hadir Yahya Zaini, incumbent, ada Mas Bayu, ada Mas Angko dan sebagainya. Nanti saya perkenalkan. Kalau Cak Yahya membuat jaringan sendiri, menargetkan tidak perlu banyak-banyak. 1 TPS 20 suara saja. Mas Bayu menargetkan 1 TPS 20 suara. Pak Anton 20 suara, Mas Soni 20 suara, Mbak Yuni 20 suara, Gus Aam 20 suara. Kalau dijumlahkan, diakumulasikan suara itu dari 10 caleg, anggap saja yang melakukan membangun jaringan itu 6 orang. Kalau diakumulasikan 6 orang kali 20, 120 suara dalam satu TPS. Ada Pak Surya juga. Taruhlah kita bicara ada deviasi, ada penyimpangan. Dari 20 tadi itu kita turunkan saja menjadi separuhnya. Dari 6 orang tadi itu kita turunkan deviasinya 50%. Taruhlah dapat 10 orang masing-masing. 1 TPS kita mendapatkan 60 suara per TPS. Kalau suara sah di TPS itu 200 suara itu suara sah. Mungkin yang milih yang DPT-nya 260, lalu yang datang 220, lalu yang sah 200 suara saja. Maka 60% dibagi 200 itu sudah hampir 30%. Kira-kira 27%, dan itu hampir dipastikan kita menang mutlak di TPS. Kita ingin kita semua membangun kolam sendiri. Saya ibaratkan di tempat-tempat yang lain, saya ibaratkan kalau kita mau ikan, kita membangun kolam sendiri, mengisi ikan sendiri, memelihara sendiri, lalu memanen sendiri. Tidak perlu kita saling intip kolamnya orang. Jadi lihat Cak Yahya lihat kolamnya Pak Surya, kolamnya Pak Surya sudah besar-besar. Kayaknya malam-malam bisa saya ambil, bisa saya hancur di kolam saya, dan seterusnya. Jeruk makan jeruk. Kalau itu terjadi, yang kita lakukan tidak menambah suara partai, tetapi hanya berputar dari situ ke situ saja. Ada satu desa yang sudah dimasuki Mas Oni, nanti dipilih sama Mas Bayu. Wah, ini Mas Oni sudah bergerak. Lalu istilahnya disetrika lagi. Yang tadi sudah dipukul-pukul sama Mas Oni, disetrika rapi lagi. Akhirnya zong lagi, nol lagi, netral lagi. Tetapi kalau kita setia dengan strategi kita sendiri, jaringan kita sendiri, memelihara ikan sendiri di kolam sendiri, maka insya Allah yang akan kita panen kalau dijumlahkan akan menjadi sangat besar, dan Golkar bisa panen raya di 2024. Yang ketiga, bukan hanya menghindarkan kanibalisme internal, tetapi kita minta juga kalau bisa kita bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama untuk saling memperkuat di akar rumput. Hari ini akan kita perkenalkan seluruh caleg DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kalau antar caleg saling memperkuat baik secara vertikal maupun horizontal, maka pasti kekuatan kita akan terlibat gandakan. Mungkin Cak Yahya kuat punya basis sendiri, atau Mas Anto kuat punya basis sendiri. Tapi di tempat lain ada yang kosong. Ternyata di tempat lain Pak Estu sebagai caleg DPRD provinsi punya basis.
Bisa saja Mas Anto, Mas Julianto kerjasama sama Pak Estu untuk sama-sama merawat basis. Pak Heri kuat di basis itu, lalu Mas Bayu tidak kuat di basis itu, lalu kita saling memperkuat basis supaya yang kita lakukan bisa mengena di masyarakat, maka itu akan jauh lebih baik. DPRD Kabupaten Kota, saya yakin tetangga kanan kirinya juga sudah dihubungi masing-masing. Lalu kuat di suatu desa bisa juga dikerjasamakan dengan caleg RI maupun caleg provinsi. Kita ingin ada sinergi, ada kolaborasi baik secara vertikal dan horizontal, sehingga ngegrip masyarakat yang kita garap itu langsung melekat dengan caleg-caleg Partai Golkar. Insya Allah dengan cara itu, saya kok yakin masa depan Golkar akan semakin cerah. Kuning akan semakin berdebar. Saatnya 2024 kita panen raya. Terakhir, saya ingin kita semua sebelum terjun ke dapil masing-masing, mungkin sudah ada yang terjun, meluruskan niat kita menapaki dunia politik. Ini penting sekali, karena kata para santri, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Saya yakin di antara kita sudah banyak yang kaya. Mas Anto ini kurator, jadi uangnya banyak di era kemarin, di era pandemi banyak. Saat orang bangkrut, nah dia yang agak panen. Karena kurator itu kemudian mengambil orang-orang yang bangkrut itu. Saya aja sebagai incumbent pasti juga banyak uang, Pak Suryo banyak uang, Mas Bayu banyak uang. Tetapi sebanyak-banyaknya uang kita tidak bisa ikut ngatur negara. Sebanyak-banyaknya kekayaan kita tidak bisa berkontribusi untuk mempengaruhi kebijakan negara. Kita boleh menjadi petani besar, mungkin sawah kita ratusan hektar. Kita boleh menjadi pengusaha ekspor di mana-mana. Pekerja kita mungkin ribuan. Tapi kita tidak bisa membuat kebijakan tentang tenaga kerja. Petani yang besar tidak bisa membuat kebijakan tentang pertanian. Kita bisa menjadi seorang kiai kayak Gus Aham yang baru datang. Tetapi kita tidak bisa seorang kiai merumuskan undang-undang pesantren. Yang bisa melakukan semua itu adalah para politisi, adalah DPR RI dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Artinya apa? Ketika kita masuk dalam wilayah politik, kita sudah mengikrarkan diri bahwa kita akan membuat kebijakan yang bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Saya ingin sedikit, kalau mau diambil silakan, kalau tidak silakan. Saya terinspirasi, ada doa dalam surah Al-Isra. Bunyinya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang benar pada saat yang benar. Keluarkanlah aku dengan cara yang benar pada saat yang benar, dan anugerahilah aku dari sisimu kekuatan yang menolong. Orang masuk politik, kalau saatnya tidak benar, kata orang Madiun, sangatnya orang pas. Sangatnya orang pas. Kalau sangatnya nggak pas itu naas, kata Pak Sodi. Betul ya, orang Madiun, Pak Mujur. Kalau saatnya tidak pas,
masuk dalam wilayah politik punya jabatan tinggi hanya akan meninggikan tempat jatuh. Saya mohon maaf, saya tidak sebut orang, tapi saya punya senior yang luar biasa kapasitasnya, kemampuannya, kecerdasannya, punya power yang sangat besar waktu itu. Hampir semua orang memprediksi dia akan menjadi pemimpin republik ini. Tapi mungkin masuknya tidak pas, mungkin sangatnya nggak pas kata orang Jawa. Jabatan yang dianugerahkan pada kita tidak membawa kemanfaatan, tetapi justru membawa kemudaratan yang sangat besar. Kalau kita jatuh pada saat tidak menjadi apa-apa, mungkin biasa-biasa saja. Tapi ketika kita sudah naik dalam level yang tinggi, jatuh pasti akan sangat terasa. Karena itu tadi doanya, masuk dengan cara yang pas pada saat yang pas, dengan tepat. Keluar juga begitu. Keluar nggak pas juga nggak enak. Nggak enak maksudnya? Nggak enak. Nggak tahu maksudnya nggak enak. Tapi jelas-jelas nggak enak. Kita pernah punya contoh yang hebat. Kita pernah punya presiden dengan gelar sebanyak-banyaknya. Bapak pembangunan, bapak macam-macam sebagainya. Panglima besar. Tetapi karena keluarnya tidak pas, mungkin sangatnya nggak pas tadi. Sangat itu penting. Kalau beliau keluar dari politik, dari kekuasaan 5 atau 10 tahun sebelumnya, insya Allah hari ini tidak akan kesulitan memperoleh gelar pahlawan. Namanya akan sangat harum, sangat dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi karena keluarnya tidak pas, mungkin waktunya tidak pas, yang terjadi seperti yang kita ketahui bersama. Yang ketiga, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan anugerahilah aku dari sisimu kekuatan yang politik atau kekuasaan yang dianugerahkan pada kita harus semata-mata untuk menolong orang banyak. Kita punya peribahasa atau punya sesanti dalam bahasa Jawa. Urip iku urip. Hidup ini harus bermakna. Dan masuknya kita dalam dunia politik adalah menambah makna kita dalam hidup. Kalau cuma hidup, ya kata Hamka, hewan juga hidup. Kambing hidup, sapi hidup. Tetapi bagaimana hidup kita bisa bermakna? Salah satunya adalah melalui politik. Kata filosof Yunani, politik adalah kebajikan umum paling tinggi. Karena hanya melalui politiklah urusan masyarakat itu bisa dikelola. Tadi saya sebutkan Gus Aam yang sudah Gus besar tidak bisa membuat undang-undang besar. Mulai lahir sampai mati lagi kita terikat oleh politik, dan yang merumuskan kebijakan itu adalah para politisi, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Inilah yang ingin kita bangun bersama-sama, kita niatkan bersama-sama. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam dunia politik betul-betul menambah makna kita dalam hidup, betul-betul memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Amin. Saya juga ingin sedikit memesankan pada saya dan pada semuanya. Kalau kita nanti kebetulan dianugerahi kekuasaan, jangan sekali-kali kekuasaan itu untuk mencelakai orang. Kata Pak Jokowi yang sering menyetir sesanti Jawa juga, lamun siro sakti pajo mate. Kalaupun kita ini sakti, jangan sampai kita mematikan orang. Sekali lagi, kekuasaan yang nanti dianugerahkan pada kita harus dipakai sebagai sultanan nasiro, sebagai kekuatan yang menolong.
Andaikan pun, ini saya doakan semuanya jadi. Kalau saya semuanya betul-betul panen raya. Karena kelihatan kita begitu. Kita apapun yang kita lakukan, kalau kita beragama, insya Allah itu akan menjadi pahala. Kita kampanye jadi pahala, kita apa saja menjadi pahala. Kita berpikir menjadi pahala. Dan andaikan pun Tuhan tidak menakdirkan kita jadi, ya itu biasa-biasa saja kita. Kata Hilal Hikam itu, yang terhalang itu terpelihara. Jadi mungkin saja Tuhan bermaksud untuk memelihara kita dari keburukan-keburukan yang mungkin saja menimpa. Ini saya sampaikan supaya kita siap kalau nggak jadi. Saya pernah nggak jadi soalnya. Saya pernah nggak jadi, istri saya tanya. Waktu itu lagi musim habis pemilihan bupati, ada calon bupati Ponorogo kalah, terus nggak pakai baju, hanya saya makan saja, jalan-jalan di. Begitu saya nggak jadi, istri saya juga tanya, ya sampai nggak bobo. Dan saya berharap juga, andaikan Tuhan tidak menakdirkan, ya kita happy-happy saja. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan memperkenalkan satu persatu caleg DPR RI dan DPRD provinsi. Yang pertama, ini privilege incumbent ini. Bukan berarti saya tahu nomor satu apa enggak, ini privilege incumbent. Jadi kalau mau disebut pertama, jadi. Yang pertama adalah Muhammad Yahya Zain. Atau mau maju? Boleh aja, maju aja. Nggak mau aja. Kalau cahayanya sudah terkenal, tetapi yang lain kan belum. Baru kali ini DPR diperintah maju. Tapi harus manut juga. Yang kedua ini kayaknya Mas Bayu Erlangga. Yang ketiga, saudara Fairunisa dan yang kelima, Haji Muhammad Solahul Am Notobuwono atau nama lainnya Sultan. Ini Gus tambah besar, tambah beras. Santrinya banyak, jaringannya banyak. Kalau Cak Yaya ini pasti sudah tahu, ini incumbent anggota DPR RI. Komisinya komisi sosialis. Sosialisasinya banyak sekali. Jika bertemu masyarakat sudah sangat banyak tiap tahun. Mas Bayu adalah mantan anggota DPR di provinsi kami ini. Transfernya gratis. Pengusaha muda. Tadi sudah saya sebutnya, uangnya banyak. Ini banyak uangnya semua. Yang ke-6, Julianto. Ini yang saya sebutkan kurator tadi. Sepertinya caleg paling berat. Kecil. Selanjutnya Mbak Sulistiawati ada? Masih bersama suaminya. Selanjutnya Muhammad Suryo Alam. Ada berbahasa prajurit tak pernah mati. Kata ada juga gitu. Politisi mati berkali-kali, mati bangkit lagi, dan bisa jadi seperti itu lagi. Selanjutnya Mas Soni Fahruri.
ada ahli, tenaga ahli di Senayan di Komisi 7. Dari baunya saja dari jauh sudah tercium bau gas. Komisi 7. Sudah magang di DPR ini sudah lama ya Mas Sony ini. Sudah pernah ke Jepang juga. Selanjutnya yang terakhir Mbak Yuli Andriani. Kalau butuh sertifikat tanah ya coba ini. Kalau butuh notaris bayar separuh. Selanjutnya saya perkenalkan untuk provinsi di Jatim 10. Mas yakin sudah datang belum? Masih perjalanan tadi? Belum ya? Dokter Anda Cynthia sudah hadir? Belum. Pak Hadi Subianto? Oh, Sidoarjo. Ini transferan dapil Sidoarjo. Tapi jaringannya banyak di Jombang. Ini yang mau saya sebut ini semi incumbent. Pak Heri Sugiono. Pak Heri ini sudah pernah jadi PLT Kota Madiun, PLT Kota Kabupaten Mojokerto. Jangan sampai jadi PLT lagi. Itu berarti ya ada ketua yang diganti. Selanjutnya Mbak Winda Hermawati ada. Selanjutnya Pak Sumardi. Ini pengusaha outsourcing. Jadi kalau butuh pekerja untuk bersihkan toilet apa itu banyak pekerjanya banyak. Perlu sampah minta, perlu pengawal minta. Jenis kelaminnya bisa disesuaikan. Soalnya Mbak Yesi Pristika Effendi. Masih muda. Saya perkenalkan untuk Jatim 11. Pertama Mbak Ardani Retno Nindito. Maaf, mestinya saya sebut Pak Estu pertama. Ini saya. Tidak apa-apa. Bisa lanjut. Pak Maijen TNI Purnawirawan Dr. Istu Hadi Subandi. Betul. Biasa perang dari penguasaan teritorialnya bagus. Selanjutnya Mbak Diani Permatasari. Selanjutnya M. Faresa Gusman Belau. Selanjutnya Bapak Puji Wahyu Widodo. Hadir. Mantan kepala dinas guys. Jaringannya PSDT. Ayo Bang Mas. Kalau PSDT itu kembangannya aja udah mengerikan, apalagi jurusnya. Selanjutnya Mbak Sarining Tias. Demikian caleg untuk DPR RI dan provinsi. Saya betul-betul berharap dapil Siri
kursinya bisa nambah. Kalau lihat kekuatan calegnya, insya Allah bisa nambah kursinya. Ini caleg-caleg jumbo ini, bukan caleg biasa. Diturunkan di dapil Jatim 8 ini caleg-caleg berbobot. Kalau nanti butuh nomor telepon, bisa menghubungi masing-masing atau bisa melewati Pak Mel. Cuma kalau Pak Mel, portalnya bisa dibuka, bisa enggak ya? Tapi Pak Mel akan melayani dengan baik. Pak Mel des pileg untuk DPRD, untuk provinsi. Baik Bapak-Bapak, Ibu yang saya hormati, demikian seluruh ya caleg sudah saya perkenalkan. Nanti kita minta Ketua DPD Kabupaten Kota untuk memperkenalkan calegnya masing-masing supaya pertemuan ini bisa membangun hubungan yang lebih intens baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Buat dilewatkan saling berlembah, kiranya pun toto, kalau nyuruh untuk bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus semangat untuk Bapak-Bapak yang dari aku. Terima kasih. Selanjutnya perkenalan calon legislatif DPRD Kabupaten dan Kota. Untuk itu masing-masing ketua dari Kabupaten dan Kota disilakan. Dimulai dari Kabupaten Madiun.